Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Nove, di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil kerja kami mengenai alat industri kimia. Di sini kami memilih industri gula sebagai pemenuhan tugas tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herdan Tribus Sukmahdi dengan NPM 230310100002. Saya di sini sebagai mandor dari stasiun penyelesaian. Saya Muhammad Taqiyuddin dengan NPM 230310110007. Saya di sini sebagai mandor dari stasiun pemurnian. Saya Damai Ramadan Setiawan dengan NPM 230310101010 sebagai mandor masakan. Dan saya Bilkis Pandora Salsabila dengan MPM 23031010100116 sebagai mandor stasiun Puteran. Saya Anissa Reva Aisyibdantama dengan NPM 230310101021. Saya di sini sebagai mandor stasiun penimbangan. Saya Nabila Khairodikma Pojeningsi dengan NPM 230311101027. Saya di sini sebagai mandor stasiun penguapan. Saya Sabrina Talamza dengan NPM 230310101035 dari mandor penggilingan. Baik, untuk industri gula sendiri, di sini terdapat beberapa proses produksi yang terbagi menjadi 7 stasiun. Yang pertama ada stasiun penimbangan, yang kedua ada stasiun penggilingan, ada stasiun pemurnian, kemudian ada stasiun penguapan, selanjutnya ada stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Di mana masing-masing stasiun ini mempunyai alat industri yang berbeda-beda dan juga ada peruntukannya yang berbeda-beda. Untuk diagram alir akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan terkait proses flow diagram yang di mana ini ada di pabrik gula. Di mana yang pertama tebu masuk itu pertama masuk di stasiun penimbangan atau yang biasa kita sebut stasiun replacement. Di mana stasiun replacement ini berfungsi sebagai stasiun awal untuk pengecekan apakah tebu itu layak untuk diproses atau tidak. Di mana kriteria dari tebu yang layak untuk diproses yakni umumnya itu memiliki 3 kriteria yakni MBS, di mana MBS ini sendiri ini singkatan dari manis, besi, dan segar. Selain itu, untuk stasiun penimbangan ini juga dilakukan pengecekan kadar brik, di mana kadar brik ini menyatakan banyak gula dalam tebu itu sendiri, di mana kadar brik yang minimal untuk pabrik gula yakni di atas 17%, di mana kadar brik tebu yang di bawah 17% itu tidak akan dimasukkan ke proses. Jadi pabrik gula hanya memproses tebu dengan kadar brik 17%. Di stasiun penimbangan ini tebu yang masuk akan ditimbang menggunakan digital crane scale, di mana tebu akan diangkut menggunakan crane lalu ditimbang dan sekaligus akan dimasukkan ke proses yang mana yakni yang pertama yakni memasuki leveler. Leveler sendiri ini berfungsi sebagai alat untuk menata tebu sebelum masuk ke proses penggilingan. Setelah memasuki proses leveler, tebu diangkat menggunakan belt conveyor menuju can cutter 1, di mana can cutter 1 ini memotong tebu dengan ukuran 25 hingga 30 cm, yang mana selanjutnya nanti tebu akan dibawa ke can cutter 2 menggunakan belt conveyor. Di can cutter 2 ini tebu akan
dipotong dengan ukuran kurang dari 3 cm, jadi lebih kecil daripada cane cutter pertama. Selanjutnya, tebu akan masuk ke unigrator hammer, di mana unigrator hammer ini berfungsi sebagai alat untuk mencacah tebu, membuka serat-serat tebu, sehingga tebu yang diproses nanti akan lebih gampang untuk mengambil niranya. Setelah masuk ke unigrator, selanjutnya tebu akan masuk ke gilingan pertama, di mana gilingan pertama ini tebu dibawa oleh cane carrier. Tebu di gilingan pertama akan mengalami proses penggilingan pemerahan nira yang didapatkan dari tebu itu, yakni nira pemerahan pertama yang akan dicampur di timbangan Bologna. Setelah tebu nira pemerahan pertama itu didapatkan, ampas dari tebu gilingan pertama itu dialirkan menuju gilingan kedua, di mana di gilingan kedua ini ampas tebu dari gilingan pertama digiling dan niranya akan disalurkan kembali ke timbangan Bologna, dicampur dengan nira pemerahan pertama itu dari gilingan pertama. Ampas dari gilingan kedua selanjutnya masuk ke gilingan ketiga, yang mana di gilingan ketiga ini ditambahkan air imbibisi. Air imbibisi ini berfungsi sebagai alat untuk pemerahan nira, supaya nira dari ampas gilingan pertama dan gilingan kedua yang masuk ke gilingan ketiga itu didapatkan hasil yang maksimal dari niranya. Air imbibisi sendiri itu didapatkan dari stasiun penguapan yang berupa air kondensat. Selanjutnya, nira dari gilingan ketiga ini akan disemprotkan pada gilingan pertama. Lalu ampasnya sendiri akan masuk melalui gilingan keempat. Di gilingan keempat sendiri ini nanti nira yang diproses nanti akan disemprotkan ke gilingan kedua, seperti pada gilingan ketiga yang disemprotkan ke gilingan pertama. Sedangkan ampas setelah dari gilingan keempat ini nanti akan masuk ke screen untuk memisahkan antara ampas halus dan ampas kasarnya, di mana ampas halus ini dia akan dihisap oleh blower untuk dijadikan campuran nira kotor di rotary vacuum filter. Lalu ampas kasarnya ini akan digunakan sebagai pembakar bahan bakar untuk stasiun ketel. Selanjutnya, tebu setelah masuk ke stasiun gilingan, selanjutnya masuk ke stasiun pemurnian, di mana nira yang telah dipisahkan ini dipompa menuju juice heater untuk dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Di mana sebelumnya di timbangan Bologna, nira pemerahan pertama itu ditambahkan asam fosfat untuk menggumpalkan kotoran-kotoran yang ada pada nira. Selanjutnya dipompa menuju juice heater tadi untuk mempercepat laju reaksi yang terjadi di nira dengan asam fosfat. Selanjutnya nira ini diantarkan menuju prekontraktor, yang mana ini nanti ditambahkan susu kapur, lalu nira tersebut akan masuk ke defekator untuk dinaikkan pH-nya hingga 9,5 untuk mencegah kerusakan komponen gula. Selanjutnya nira akan masuk ke bak sulfitator dengan penambahan gas SO2 untuk mencegah perubahan warna menjadi kecoklatan dan memastikan gula tersebut tidak berwarna merah. Sekaligus di sulfitator ini pH dari nira tadi akan diubah menjadi 7 hingga 7,5. Nira kemudian akan memasuki juice heater yang kedua dengan suhu 105 derajat Celcius belum masuk ke flash tank. Jadi untuk mengurangi di flash tank tersebut ini nira akan dikurangi kadar gas SO2-nya. Setelah itu nira akan masuk ke door clarifier. Di door clarifier ini nira akan ditambahkan flokulan untuk mempercepat pengendapan dari kotoran yang ada pada nira. Nira kotor yang dicampur itu tadi akan dimixer dan akan diolah di rotary vacuum filter, di mana di rotary vacuum filter ini nanti diperoleh nira tapis, nira jernih untuk diolah menjadi gula dan
hasil sampingnya di rotary vacuum filter itu adalah blotong, di mana blotong ini merupakan hasil samping berupa seperti tanah liat, di mana tanah liat ini biasanya blotong ini biasa digunakan untuk industri pupuk ataupun pengurukan. Selanjutnya, nira jernih yang sudah dihasilkan dari stasiun pemurnian akan diolah di stasiun penguapan, di mana di stasiun penguapan ini kita menggunakan jenis evaporator multiple effect evaporator, yang mana proses penguapan air ini dilakukan menggunakan 4 evaporator. Yang pertama, nira akan dialirkan ke evaporator pertama dengan bahan pemanasnya, yakni uap panas untuk menguapkan air yang terkandung pada nira jernih tersebut, nira encer tersebut. Uap panas yang dihasilkan dari evaporator pertama ini nanti akan digunakan di evaporator kedua. Begitupun nira yang diuapkan di evaporator pertama akan dialirkan menuju evaporator kedua untuk proses evaporasi lebih lanjut, di mana di evaporator 2 ini juga terjadi proses evaporasi yang sama seperti evaporator 2, lalu uap air dari evaporator kedua akan digunakan untuk mengevaporasi di evaporator ketiga. Begitupun niranya juga akan masuk ke evaporator ketiga yang akan nanti digunakan untuk proses evaporasi. Lalu setelah masuk ke badan penguapan ketiga, evaporator ketiga, nira akan masuk evaporator keempat untuk mengevaporasi, menghilangkan kadar airnya lebih lanjut, di mana nanti akan dihasilkan produk berupa nira kental yang akan diproses di stasiun masakan, dan selanjutnya didapatkan produk pula yakni berupa uap air, yang mana uap airnya ini akan dikondensasi menjadi air kondensat untuk yang bisa digunakan untuk air imbibisi pada stasiun gilingan dan bisa digunakan untuk bahan stasiun ketel. Selanjutnya, nira kental yang sudah dihasilkan dari stasiun penguapan akan memasuki stasiun masakan, di mana stasiun masakan sendiri ini menggunakan sistem masakan ACD, di mana masakan A ini prosesnya diawali dengan memasukkan nira kental yang sudah tersulfitasi. Jadi sebelum memasuki stasiun pemasakan, ini nira kental yang sudah diuapkan di stasiun penguapan itu akan disulfitasi kembali dengan sulfitator, lalu baru masuk ke stasiun masakan. Jadi untuk proses masakan A sendiri ini diawali dengan memasukkan nira kental tersulfitasi ke dalam peti masakan A, lalu ditambahkan bahan untuk masakan A yakni nira kental tersulfitasi tadi, lalu klare SHS, babonan C dan masakan C, dan babonan D2 dari masakan D. Di mana bibitan-bibitan tadi, masakan A, babonan C, dan babonan D2 ini akan menjadi bahan untuk pembibitan, di mana gulanya, kristal gula ini akan terbentuk lebih cepat. Bibitan masakan A yakni babonan C dan babonan D2 dimasak pada vacuum pan, di mana pada vacuum pan masakan A juga dimasukkan nira kental sulfitasi, leburan gula, dan klare SHS. Penambahan bibitan ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi agar mempercepat tumbuhnya kristal gula akibat melekatnya sukrosa. Selanjutnya masakan akan dimatangkan, kemudian diturunkan menuju palung pendingin untuk proses pendinginan. Palung pendingin masakan A akan dipompa menuju high grade fugal yang nantinya dipisahkan antara gula A dan strop A. Setelah itu, gula A akan dipompa menuju high grade fugal lagi untuk dipisahkan antara klare SHS dan gula kristal putih yang biasa disebut gula hasil produksi. Lalu untuk proses yang kedua yakni ada pada masakan C, di mana proses pemasakan C ini diawali dengan memasukkan bahan masakan C, yakni nira kental yang tersulfitasi tadi, strop A yang dihasilkan dari masakan A, babonan D2 yang dihasilkan dari masakan D, dan klare SHS ke dalam vacuum pan dan dipanaskan hingga terbentuk kristal gula.
Nira kental yang telah terbentuk kristal nanti akan diturunkan ke palang pendingin untuk didinginkan dan dipompa menuju LGF, low grade fugal, untuk dipisahkan antara gula babonan C dan sirup C. Gula babonan C ini kemudian dialirkan menuju masakan A sebagai bibitan masakan A, dan sirup C akan kembali diproses pada masakan D. Selanjutnya untuk proses masakan D, yakni proses pemasakan ini diawali dengan memasukkan bahan masakan D, yakni berupa sirup A yang didapat dari masakan A dan sirup C yang didapatkan dari masakan C, lalu klare D2 serta gula babonan D2 yang akan didapatkan dari masakan D, di mana bahan tersebut dimasak hingga berwarna hitam kecoklatan, lalu ditambahkan fondan sebagai bahan untuk mempercepat pengkristalan dari gula. Setelah pemasakan selesai, cawan gula ini akan turun menuju palang pendingin dan selanjutnya akan dipisahkan antara tetes dan gula D1. Tetes tebu ini kemudian dimasukkan ke dalam bak penampung tetes, yang mana tetes sendiri ini memiliki fungsi sebagai bahan baku untuk pembuatan monosodium glutamat (MSG). Itu bahan sebagai pembuatan micin lah, penyedap rasa. Sementara itu gula yang dihasilkan dari masakan tadi, yakni berupa gula D1, akan dipisahkan kembali menuju LGF untuk dipisahkan antara klare D dan gula babonan D2 yang nantinya diproses kembali melalui stasiun masakan hingga menjadi gula kristal putih. Setelah itu untuk stasiun putaran sendiri ini yang seperti saya jelaskan tadi, stasiun putaran itu terdiri dari dua alat, yakni HGF dan LGF, di mana yakni HGF ini high grade fugal dan low grade LGF sebagai low grade fugal, di mana kedua alat ini bekerja dengan sistem gaya sentrifugal, di mana prosesnya ini kristal akan tertahan di dinding saringan, sedangkan larutan yang bercampur bersama kristal gula akan menembus dinding saringan sehingga keduanya akan terpisah. Larutan yang terpisah tadi nanti bisa diolah kembali di stasiun masakan untuk dikristalkan menggunakan vacuum pen. Selanjutnya, gula akan masuk ke stasiun penyelesaian, di mana stasiun penyelesaian ini merupakan stasiun yang tahap akhir dari pabrik gula, di mana prosesnya ini pembuatan kristal-kristal gula, di mana kristal gula ini akan dialirkan menuju talang goyang, di mana talang goyang ini memiliki pergerakan maju mundur seperti ayakan yang digerakkan oleh motor penggerak. Keadaan gula saat memasuki talang goyang itu masih berupa masih panas karena proses masakan tadi, sehingga perlu didinginkan dengan menginteraksikan antar gula tersebut dengan udara di talang goyang. Selanjutnya kristal gula ini nanti akan dimasukkan menuju vibrating screen yang bertujuan untuk memisahkan antara gula produksi dengan gula kasar dan gula halus. Gula halus ini akan lolos dengan saringan berukuran 23 x 23 mesh dan akan dilebur kembali, sedangkan gula kasar akan juga dilebur juga, dan hasil dari gula standar ini akan menjadi gula hasil produksi yang akan didistribusikan. Sebelum didistribusikan, kristal-kristal gula hasil produksi ini masuk ke dalam bucket elevator dan dijalankan menggunakan konveyor menuju sugar bin untuk ditampung di rumah produksi. Gula yang sudah ada di sugar bin akan dikemas ke dalam karung yang telah dipersiapkan dengan berat 50 kg per karungnya, di mana timbangan yang akan digunakan ini berupa timbangan bekel. Mungkin itu aja dari penjelasan terkait proses flow diagram. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada stasiun penimbangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, stasiun penimbangan itu bagian dari proses produksi atau distribusi gula, di mana gula itu ditimbang sebelum diproses lebih lanjut. Tujuannya itu untuk mengetahui berat tebu yang masuk ke dalam emplasemen. Oke, next.
Nah, di stasiun penimbangan ini yang pertama ada alat yang bernama Digital Grain Scale atau timbangan gantungan skala. Digital Grain Scale ini adalah alat pengukur beban yang digunakan untuk menimbang benda dengan cara menggantungnya. Nah, timbangan ini berfungsi sebagai alat pengukur beban dalam proses pengangkatan dan pemindahan material. Unit timbangan truk dengan kapasitas berat ton yang berbeda berfungsi untuk mengukur berat tebu yang masuk. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip kerja dari timbangan gantungan skala atau digital grain scale, yaitu seling atau tali pada timbangan yang ada di sisi bak truk akan dikaitkan dengan pengangkat tebu yang berhubungan dengan timbangan digital. Setelah tebu diangkat dan tebunya keluar dari truk, akan terdengar bunyi lonceng jika tebu siap ditimbang dan dalam posisi tenang. Timbangan ini akan menunjukkan nilai berat bersih tebu dari lori tebu. Tebu akan disimpan di stasiun emplacement. Faktor yang mempengaruhi alat digital grain scale yaitu faktor kondisi lingkungan seperti temperatur. Nah, temperatur di sini akan mempengaruhi keakuratan dari hasil pengukuran. Oke, next. Di sini alasan kami memilih alat tersebut karena digital grain scale adalah alat yang memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Terus digital grain scale ini dapat mudah untuk mengeluarkan hasil timbangan dan mudah untuk dibaca. Kemudian alat tersebut juga kuat dan tahan terhadap lingkungan yang keras. Kelebihan dan kekurangan alat tersebut, kelebihannya itu dapat mengangkat beban yang berat, kemudian hasil timbangannya itu langsung muncul dan praktis. Kekurangannya terkadang hasilnya itu kurang akurat karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian selanjutnya ada weight bridge atau timbangan jembatan atau timbangan Berkel. Timbangan Berkel ini digunakan untuk menimbang bahan non-tebu dengan akurasi yang tinggi untuk memastikan efisiensi. Timbangan truk non-tebu untuk mengukur berat bahan non-tebu yang keluar atau masuk. Bahan-bahan yang non-tebu itu diantaranya seperti molasses, abu, besi, residu premium solar, rang, gamping, asam fosfat, dan soda. Prinsip kerja dari timbangan Berkel ini yaitu truk akan naik ke atas timbangan. Kemudian nilai dari bahan yang diangkut akan diketahui nilainya atau berat bersihnya atau disebut neto dengan cara mengurangkan berat truk yang berisi bahan atau bruto dengan truk yang sudah kosong atau disebut tara. Di sini faktor yang mempengaruhi alat tersebut yaitu faktor kondisi lingkungan seperti kelembapan yang dapat mempengaruhi bahan logam atau kayu yang digunakan pada timbangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan karat atau perubahan ukuran sehingga mempengaruhi akurasi dan beban yang tidak seimbang dapat mengakibatkan hasil pengukuran yang kurang akurat. Alasan kami untuk memilih alat tersebut karena untuk menimbang dengan kapasitas yang besar itu sangat cocok untuk mengukur jumlah besar tebu atau produksi gula yang dihasilkan dan timbangan Berkel ini memiliki mekanisme yang dirancang untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan alat. Yang pertama di sini ada kelebihannya yaitu tingkat akurasi dan presisi yang tinggi dalam pengukuran berat atau massa. Kemudian konstruksi yang kuat dan tahan lama juga menjadi keunggulan dari timbangan tersebut yang dapat mampu menahan kondisi operasional yang berat dan lingkungan industri yang mungkin keras. Kemudian kekurangannya di sini adalah
biayanya yang lebih besar, kemudian butuh perawatan yang rumit agar kerja dari timbangan berkel ini dapat bekerja dengan akurat. Kemudian selanjutnya ada belt conveyor, di mana belt conveyor di sini adalah alat pengangkut material yang menggunakan sabuk bergerak untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya belt conveyor ini digunakan di industri untuk memindahkan material efisien dan otomatis. Prinsip kerja dari belt conveyor adalah memindahkan bahan di atas belt. Umpan masuk pada sisi tail dengan menggunakan gut atau setelah itu sampai di head material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Putaran yang dihasilkan oleh motor akan menggerakkan head pulley. Head pulley akan menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan dengan belt. Kemudian bagian penggerak head pulley dengan menggunakan motor listrik yang diteruskan di gear reducer dengan kopling diteruskan kembali ke head pulley. Alat belt conveyor ini dipasangi holdback untuk mencegah belt mundur saat berhenti ketika ada muatan. Pada bagian head pulley biasanya dilengkapi dengan pembersih atau cleaner. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi dari alat belt conveyor itu mentransportasikan material berupa can sugar secara kontinu dari can table menuju proses selanjutnya yaitu roll crusher. Kemudian ada pun faktor yang lain seperti kesalahan pengoperasian dan kebersihan peralatan. Kemudian keadaan lingkungan di sekitar juga mempengaruhi alat belt conveyor tersebut. Next. Alasan kami memilih alat belt conveyor yaitu karena dapat mengangkut material berupa material curah yaitu can sugar selama proses pada can cutter. Belt conveyor juga dipilih karena memiliki kapasitas angkut yang besar dan sistem yang kontinu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan pada alat belt conveyor yaitu kapasitas angkutnya besar. Kemudian alat bahan yang diangkutnya itu kontinu. Daya penggerak yang diperlukan relatif kecil, tidak terlalu bising dalam pengoperasiannya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu sabuk sangat mudah rusak akibat faktor eksternal seperti robek atau batu tajam atau lepasnya sambungan. Biaya perawatannya itu mahal, jalur hanya dapat dipasang lurus, kemudian kemiringan atau sudut inklinasi terbatas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada stasiun penggilingan. Stasiun penggilingan adalah unit dari pabrik gula yang berfungsi untuk menggiling batang tebu gula untuk mengekstraksi nira tebu sebagai bahan baku pembuatan gula. Baik, selanjutnya saya akan membantu menjelaskan alat yang digunakan pada stasiun gilingan, yaitu ada can unloading crane atau yang disebut alat pengangkut tebu. Alat ini tuh berfungsi untuk mengangkat tebu dari lori ke meja tebu. Terdapat dua buah can unloading yang dapat bergerak secara vertikal ataupun horizontal dengan kapasitas 14 ton. Next. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu dari emplacement penampungan tebu yang telah dipindahkan ke lori maupun tebu yang berada di truk pengangkut tebu diatur secara bergantian untuk diangkat dan dipindahkan ke can table untuk mengangkat dan memindahkan tebu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi yang pertama ada desain dan dimensi meja, di mana kualitas material konstruksi serta
sudut kemiringan yang mempengaruhi aliran tebu. Kemudian ada kondisi tebu seperti kelembapan dan ukuran. Next. Mengapa kami memilih alat ini? Karena alat ini dapat meningkatkan efisiensi bongkar muat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, serta mempercepat proses. Alat ini juga mampu menangani beban besar dengan presisi, menjaga kualitas tebu dan fleksibel dalam berbagai kondisi operasional, dan menjadikannya lebih ekonomis dibanding metode konvensional. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat can unloading ini, yang pertama ada kelebihannya yaitu mempercepat proses pembongkaran tebu. Yang kedua ada meminimalkan penggunaan tenaga manusia sehingga aman dan hemat biaya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu memerlukan biaya awal yang besar. Yang kedua membutuhkan perawatan berkala dan yang ketiga memerlukan ruang yang luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, ada can table berfungsi untuk tempat tunggu dan pengaturan kerataan pemindahan tebu ke prek tebu. Meja tebu ini diselubungi 5 buah rantai yang dapat bergerak untuk mengatur jatuhnya tebu ke can carrier. Next. Prinsip kerjanya, tebu yang diangkat oleh can carrier diletakkan melintang di atas lantai peluncur yang terdapat pada meja tebu. Lantai peluncur tersebut berbentuk melingkar, di mana pada masing-masing ujung bertumpu pada roda gigi. Roda gigi bagian depan dihubungkan oleh motor penggerak. Motor ini dikendalikan oleh operator untuk menggerakkan rantai peluncur ke depan sehingga pendorong tebu masuk ke prek tebu secara bertahap dan perlahan-lahan. Faktor yang mempengaruhi bahan yang digunakan sebagai meja, bahan yang digunakan untuk menampung tebu harus memiliki bahan yang kuat dan tidak mudah patah. Next. Alasan memilih alat tersebut untuk membantu mempermudah dan mempercepat proses distribusi tebu ke tahap memperproses selanjutnya. Alat ini memungkinkan aliran tebu yang lebih teratur dan terkendali. Kelebihan dan kekurangan dari alat ini, kelebihannya dapat menampung tebu dengan kapasitas hingga 15 ton. Struktur alat sederhana, kekurangannya membutuhkan tempat yang relatif muatannya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu laveler, di mana alat ini tuh digunakan untuk mengatur tebu yang akan masuk ke dalam can carrier 1. Cakar tebu ini digerakkan oleh motor listrik dan dioperasikan secara manual. Next. Dan untuk prinsip kerja leveler sendiri yaitu bekerja dengan meratakan tebu di atas konveyor menuju proses penggilingan. Cakar mekanisnya mengambil tebu dan menyebarkannya secara merata sehingga distribusi tebu lebih konsisten. Dengan sistem otomatis, alat ini memastikan tidak ada penumpukan atau kekosongan, meningkatkan efisiensi pengolahan dan mencegah kemacetan pada konveyor. Untuk faktor yang mempengaruhi laveler, yang pertama mengambil dan meratakan jumlah tebu yang sesuai dengan kebutuhan konveyor. Yang kedua ada kecepatan cakar dalam mengatur dan menyebarkan tebu, dan yang ketiga ada kualitas, ukuran, dan kelembapan tebu. Next. Untuk mengapa kami memilih alat ini, karena pabrik tebu untuk memeratakan dan mengatur tebu secara efisien sebelum masuk ke proses pemotongan atau penggilingan. Alat ini juga membantu memastikan distribusi tebu yang merata, sehingga mesin-mesin berikutnya dapat bekerja lebih optimal. Dengan leveler, proses menjadi lebih lancar.
waktu penanganan lebih singkat dan meminimalkan risiko kemacetan atau kerusakan pada peralatan lain. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat ini, yang pertama ada kelebihannya yaitu meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu distribusi tebu. Yang kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual untuk meratakan tebu. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada memerlukan biaya yang besar, beroperasi dengan listrik, serta perawatan berkala. Selanjutnya ada can carrier, alat pengangkut tebu yang berfungsi membawa tebu yang dijatuhkan dari meja tebu dan mengirimkannya ke unit alat kerja pendahulu. Untuk pengangkut atau pemindahan tebu dari area meja tebu ke can carrier 1, ke can carrier 2, dan aneka valve. Next. Prinsip kerja alat ini yang berfungsi untuk membawa tebu yang dijatuhkan dari meja tebu dan mengirimkannya ke unit alat kerja pendahulu berikutnya, yaitu unit pisau tebu, merata, dan HDHS. Can carrier berbentuk potong-potongan plat besi yang disusun merata pada rantai melingkar di mana masing-masing ujung rantai berputar pada roda gigi. Pada roda gigi bagian atas dihubungkan oleh motor penggerak sebagai memutar konveyor tebu secara kontinu. Faktor yang mempengaruhi desain struktur dan kapasitas angkut dari can carrier menentukan seberapa banyak material yang dapat dipindahkan dalam waktu tertentu. Next. Alasan memilih alat tersebut berperan penting dalam pengangkutan tebu secara kontinu di area penerimaan ke proses pemotongan dan penggilingan. Alat ini meningkatkan efisiensi dengan memastikan aliran tebu yang stabil dan teratur sehingga mencegah penumpukan atau kemacetan dalam proses produksi. Kelebihan dan kekurangan alat ini, kelebihan mengurangi waktu dan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas. Kekurangannya memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang rutin, kapasitas terbesar pada jumlah material. Next. Can cut dan table diumpankan ke dalam can cutter, lalu dengan 4 mata pisau dengan pemutaran pisau maka tebu akan berpotong-potong menjadi pendek, berfungsi untuk memotong tebu menjadi bagian-bagian yang lebih pendek. Next. Prinsip kerja dari can cutter, 4 mata pisau dengan putaran pisau maka tebu akan berpotong-potongan menjadi pendek. Can cutter pertama atau pisau pertama berfungsi untuk memotong dan menyayat tebu sehingga sel-selnya terbuka dan menghasilkan serabut-serabut kasar. Can cutter pertama digerakkan oleh elektromotor dan memiliki 52 mata pisau dan memiliki 2100 sampai 3300 putaran. Can cutter kedua, pisau atau mata pisau 2 berfungsi dari can cutter 2 untuk menyayat dan memotong pisau menjadi ukuran lebih kecil. Digerakkan menggunakan turbin uap memiliki 52 mata pisau dan 3100 sampai 3300 putaran. Can cutter ini memiliki kapasitas 1250 kW atau jam. Next. Faktor yang mempengaruhi yaitu kecepatan putaran alat. Laju rotasi alat yang mempengaruhi efisiensi waktu pada proses tersebut. Kualitas pisau pemotongan. Tingkat ketajaman bahan pisau yang menentukan presisi dan efisiensi pemotongan. Hardness. Tingkat kekerasan bahan baku yang mempengaruhi pisau dan tenaga mesin untuk mengolahnya. Alasan memilih alat tersebut mampu memotong tebu menjadi potongan-potongan kecil secara efisien dan penting untuk mempercepat proses ekstraksi gula. Alat ini meningkatkan efisiensi penggilingan dengan memperbesar luas permukaan tebu. Next.
Kelebihan dan kekurangan alat ini, kelebihannya pisau tebu pada can cutter bergerak searah dengan can carrier. Kecepatan putar dapat disesuaikan, dapat memotong tebu dengan cepat. Kekurangannya kapasitas alat dan perbedaan kualitas tebu. Biaya peralatan ini tinggi dan tingkat kerumitannya itu cukup besar. Next. Manigator berfungsi untuk memipihkan sekaligus memecahkan tebu menjadi serabut. Anigator digerakkan menggunakan turbin uap dan memiliki 4.900 sampai 5.000 putaran serta 32 hammer. Prinsip kerja dari anigator tersebut, tebu dari can carrier masuk ke dalam keadaan mendatar dan alat anigator berputar berlawanan dengan putaran can carrier. Tebu dilemparkan ke atas terus-menerus oleh hammer menjadi kemudian diparut oleh landasan dan dilakukan terus-menerus hingga tebu menjadi serabut. Anigator memiliki satu rotor dengan pisau baja. Anigator ini digerakkan menggunakan turbin uap berdaya 2100 kW. Tebu yang masuk ke dalam anigator dipotong oleh pisau-pisau hammer, kemudian dilemparkan pada jeram ke belakang atas, kemudian dipukul dengan landasan anvil. Faktor yang mempengaruhi adalah ukuran dan jumlah hammer, di mana dimensi dan jumlah hammer yang digunakan dalam mesin penggilingan mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyacahan. Ada struktur fan, struktur kekerasan dan komposisi bahan yang mempengaruhi cara pemrosesan. Dengan bahan yang lebih keras memerlukan lebih banyak energi yang diolah. Jenis dan ketajaman pisau. Tipe dan ketajaman pisau yang menentukan kemampuan pemotongan dan efisiensi dalam penghasilan potongan berkualitas. Saya kembalikan ke teman saya. Alasan memilih alat ini untuk meremukan dan memotong tebu menjadi ukuran yang lebih kecil secara efisien sebelum masuk ke proses penggilingan. Alat ini meningkatkan luas permukaan tebu yang siap diproses sehingga memerlukan ekstraksi gula. Kelebihan dan kekurangan alat ini. Kelebihan, tebu dapat dipukul oleh hammer secara optimal. Terdapat pengaruh jarak anvil pada anigator. Kekurangan dari alat ini cukup rumit dan kompleks bentuknya. Anigator cepat panas. Saya kembalikan ke teman saya. Stasiun yang selanjutnya adalah stasiun pemurnian. Nah, untuk stasiun pemurnian sendiri itu merupakan salah satu stasiun penting dalam proses pembuatan kristal-kristal gula yang memegang peran untuk memisahkan antara gula dan gula sekaligus menjernihkan nira yang dapat menentukan kualitas nira atau putih gula dari kotoran yang ikut tercampur dan siap untuk diuapkan. Next. Untuk alat-alat yang ada di stasiun pemurnian, yang pertama itu ada timbangan Bologna. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk mengetahui berat nira mentah yang dihasilkan pada stasiun penggilingan sehingga dapat ditentukan berapa banyak bahan pembantu yang akan ditambahkan untuk proses selanjutnya. Next. Prinsip kerja dari timbangan Bologna itu bak penimbang kosong akan naik ke atas klep atas terbuka dan klep bawah tertutup. Nira mentah itu masuk ke bak timbang, naiknya permukaan nira dapat mengakibatkan pelampung itu naik ke atas dan nira dapat turun sampai keseimbangan. Setelah keseimbangan tercapai, pengosongan akan terjadi pada saat keseimbangan bak timbang turun. Nira yang tertinggal dalam sekat mengalir perlahan-lahan untuk mengurangi getaran pada saat timbang naik ke atas. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi timbangan Bolens itu yang pertama ada kalibrasi timbangan. Nah, kalibrasi yang rutin dan tepat sangat penting untuk menjaga akurasi pengukuran. Timbangan yang tidak dikalibrasi dengan benar itu akan memberikan hasil yang meleset.
Untuk faktor yang kedua ada stabilitas aliran nira. Aliran nira yang masuk ke timbangan harus stabil. Nah, fluktuasi dalam aliran atau tekanan dapat mengakibatkan hasil pengukuran yang tidak konsisten. Untuk alasan yang ketiga itu suhu lingkungan. Perubahan suhu di sekitar timbangan itu bisa mempengaruhi komponen mekanis dan sensor yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hasil pengukuran. Alasan pemilihan alat ini yakni pemakaian timbangan bolos di industri gula itu dipilih karena mampu mengukur nira dengan presisi yang tinggi, mempercepat alur produksi, serta memberikan kontrol yang lebih baik terhadap volume yang diproses. Next. Untuk kelebihan dari alat ini tuh ada akurasi yang tinggi, kapasitas besar, serta hasil pengukuran timbang tinggi, perlu dilakukan kalibrasi secara berkala, dan kompleksitas pengoperasian sehingga butuh keahlian teknis. Next. Untuk alat selanjutnya yakni peti nira tertimbangan. Nah, fungsinya itu untuk menampung nira mentah dari stasiun penggilingan dan tempat pemberian asam fosfat. Next. Prinsip kerja dari peti nira tertimbangan itu nira mentah dari hasil timbangan bolkan asam fosfat di dalamnya yang bertujuan untuk membantu proses penjernihan nira dengan membentuk inti endapan yang berikatan dengan kotoran pada titik isoelektrik, serta memudahkan pembentukan kerak lunak yang akan memudahkan proses pembersihan peralatan. Untuk faktor yang mempengaruhi dari alat ini, yang pertama itu ada kebersihan dan pemeliharaan. Nah, kebersihan tangki ini sangat penting untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan penumpukan kotoran. Pemeliharaan rutin itu diperlukan untuk memastikan tangki itu berfungsi dengan baik dan efisien. Faktor yang kedua itu ada kapasitas tangki. Kapasitas tangki yang tidak sesuai dengan volume nira yang diproses itu dapat menyebabkan overflow atau kekurangan ruang untuk menampung nira yang berdampak pada proses pemurnian. Next. Untuk alasan pemilihan alat ini tuh memastikan volume nilai yang masuk ke proses pemurnian itu sesuai dengan yang ditentukan sehingga memudahkan pengontrolan dan pemantauan. Kelebihan dari alat ini itu dapat menyimpan nira dalam jumlah besar dan memudahkan proses pemurnian nira. Sedangkan kekurangan dari alat ini itu ruang yang cukup besar dan biaya yang cukup mahal untuk pembuatan dan perawatannya. Next. Alat selanjutnya yakni juice heater 1. Nah, fungsinya itu sebagai tempat memanaskan nira mentah dengan maksud mempercepat reaksi antara asam fosfat dengan nira dan untuk membunuh mikroorganisme yang memiliki suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Next. Prinsip kerja dari juice heater 1 itu nira masuk pada tube, sedangkan untuk fluida panas itu dialirkan pada shell. Nah, panas itu ditransfer dari fluida di dalam shell ke fluida di dalam tube melalui dinding tabung. Panas dari dinding tube ini berpindah ke fluida dingin yang mengalir ke dalam tube. Fluida dingin yang telah menyerap panas itu akan keluar dari juice heater. Untuk faktor yang mempengaruhi juice heater 1, itu pertama ada kecepatan aliran, di mana kecepatan aliran yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan perpindahan panas yang tidak efisien. Hal ini tuh dapat menyebabkan aliran tidak mencapai suhu yang diinginkan. Kecepatan aliran yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan turbulensi yang dapat merusak nira. Faktor yang kedua yakni jenis fluida. Fluida yang panas, yang memiliki konduktivitas panas yang tinggi itu dapat meningkatkan efisiensi dari perpindahan panas. Next. Alasan pemilihan alat ini yakni pada pemanasan nira itu menggunakan alat juice heater itu untuk mempersiapkan proses deifikasi sulfitasi agar berlangsung sempurna. Juice heater ini dilengkapi dengan sistem kontrol suhu yang memberikan pengaturan suhu yang tepat. Untuk kelebihan dari alat ini itu perawatan yang mudah, efisiensi dalam perpindahan panas, dan dapat menangani tekanan dan suhu tinggi. Sedangkan kekurangan dari alat ini itu memiliki resiko kontaminasi, biaya operasional yang besar, serta kebutuhan energi yang besar. Next. Alat selanjutnya yakni prekontraktor. Fungsinya itu sebagai tempat pembagi dan penampung susu kapur pada nira mentah. Next. Untuk prinsip kerja dari prekontraktor,
itu pertama itu penyimpanan bahan kimia seperti susu kapur dalam wadah yang aman dan terkontrol. Setelah itu bahan kimia itu dicampurkan dengan air atau nira dalam proporsi yang tepat untuk membentuk larutan yang homogen. Lalu dialirkan ke defekator. Bahan kimia bereaksi dengan nira untuk menetralkan pH dan mengikat kotoran. Next. Faktor yang mempengaruhi alat prekontraktor, yang pertama itu ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah itu dapat mengubah karakteristik bahan kimia dan mengganggu reaksi. Untuk faktor yang kedua adalah konsentrasi susu kapur. Konsentrasi yang terlalu rendah itu dapat menyebabkan pemurnian yang tidak efektif, sementara konsentrasi yang terlalu tinggi itu dapat merusak kualitas nira. Alasan pemilihan alat ini yakni dengan menggunakan prekontraktor, proses pencampuran bahan kimia itu menjadi lebih homogen. Yang penting untuk memastikan reaksi kimia yang optimal saat nira diproses lebih lanjut. Next. Kelebihan dari alat ini itu resiko kontaminasi yang kecil dan kontrol dosis bahan kimia yang akurat. Sedangkan kekurangan dari alat ini itu ketergantungan pada kualitas bahan dan keterbatasan kapasitas. Next. Alat selanjutnya yakni defekator, yang berfungsi sebagai tempat pencampuran susu kapur dan nira mentah, di mana nira mentah di defekator 1 itu pH nira netral atau sekitar 7 sampai 7,2 dan defekator 2 itu pH niranya itu sekitar 8,6 sampai 9. Next. Prinsip kerja dari defekator itu pertama nira mentah itu akan masuk melalui juice inlet. Bersamaan dengan penambahan susu kapur, gas belerang akan dialirkan masuk melalui inlet di bagian bawah tangki. Lalu produk akan keluar melalui pipa outlet. Gas SO2 ini yang bergerak ke atas akan disambungkan ke kolom absorbs. Penambahan eh, CaOH2 itu bertujuan untuk meningkatkan pH nira di defekator 1, dihasilkan nira mentah dengan pH 6,5. Kemudian nira akan mengalir ke defekator 2 untuk dicampurkan kembali dengan susu kapur. Proses ini itu dilanjutkan ke defekator 3 di mana nira itu dicampur lagi dengan susu kapur. Pencampuran nira dengan susu kapur itu menyebabkan warna nira menjadi gelap dan pH-nya itu menjadi basah. Next. Faktor yang mempengaruhi defekator itu nira yang mengandung kotoran dalam jumlah yang besar itu dapat menghambat kerja defekator. Kotoran yang mengendap di dinding defekator yang berdampak pada mesin diberhentikan sementara karena diperlukan pembersihan terlebih dahulu. Untuk alasan pemilihan alat ini yakni uh, sebagai tempat terjadinya pencampuran antara nira mentah, susu kapur, dan gas belerang sehingga menghasilkan nira dengan tingkat keasaman rendah dan menghasilkan endapan berupa zat pengotor atau zat bukan gula seperti damar atau lidi. Next. Kelebihan dari alat ini itu susu kapur yang masuk ke dalam defekator itu dapat dikontrol dengan diatur sesuai pH yang diinginkan dengan bantuan juice flow stabilization system. Dan kelebihan yang kedua itu reaksi kimia yang optimal dengan mengatur pH dan mencampurkan bahan kimia. Defekator itu memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang lebih optimal sehingga meningkatkan efisiensi proses pemurnian. Sedangkan untuk kekurangan dari defekator itu sensor pH diletakkan di luar defekator sehingga pengukuran pH itu kurang stabil. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu defekator itu tidak disertai dengan pemanasan. Next. Selanjutnya eh, alat yang bernama sulfitator. Fungsinya itu sebagai tempat untuk menetralkan nira hingga menjadi pH 7,2 sampai 7,4 atau mengurangi kelebihan susu kapur dengan menghembuskan SO2. Next. Prinsip kerja dari sulfitator itu pertama nira kental masuk ke dalam peti sulfitasi dan dinetralkan hingga mencapai pH 5,6 dengan cara menghembuskan gas SO2 yang dihasilkan dari tobong belerang. pH nira kemudian diatur hingga mencapai kisaran pH 7 sampai 7,2. Nira yang telah bereaksi dengan gas SO2 itu akan keluar melalui overflow dan ditampung di peti nira mentah tersulfitasi. Kemudian akan dialirkan menuju juicer 2. Selanjutnya nira dari defekator 3 akan dialirkan ke sulfitator untuk dicampur dengan gas belerang melalui jet venturi. Dalam sulfitator, proses akan bersirkulasi hingga reaksi selesai. Reaksi antara susu kapur dan gas belerang akan mengubah sifat nira menjadi lebih netral, yakni pH-nya tuh kurang lebih 7 sampai 7,3. Next.
Faktor yang mempengaruhi sulfitator, pertama itu jenis bahan bakar. Kandungan belerang dalam bahan bakar merupakan faktor kritis. Jenis bahan bakar yang digunakan itu seperti batu bara, minyak, atau gas alam itu dapat mempengaruhi sejauh mana desulfurisasi itu diperlukan dan seberapa efektif sulfitator tersebut. Untuk faktor yang kedua itu kandungan belerang awal. Kandungan belerang awal dalam gas buang atau bahan yang akan diproses akan mempengaruhi seberapa intensif desulfurisasi yang diperlukan. Untuk faktor yang ketiga itu teknologi desulfurisasi yang digunakan. Nah, terdapat berbagai teknologi desulfurisasi seperti scrubber, adsorpsi, atau proses kimia tertentu. Faktor ini itu dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya operasional dari sulfitator. Faktor yang keempat ada temperatur dan tekanan. Beberapa proses desulfurisasi itu bisa dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Suhu yang tinggi atau rendah, serta tekanan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Alasan pemilihan alat ini itu didasarkan pada ukuran spesifikasinya yang cukup besar, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif dalam proses sulfitasi. Alat ini digunakan untuk nira yang telah dibersihkan dari kotoran melalui proses sebelumnya dengan menambahkan gas SO2, sehingga pH nira mencapai netral. Setelah itu nira itu yang telah disulfitasi akan dilanjutkan ke stasiun berikutnya. Next. Kelebihan dari sulfitator. Pertama, spesifikasi alat ini tuh cukup besar. Yang kedua, terdapat sekat parabolis untuk menghambat pertumbuhan jamur. Nah, untuk kekurangannya itu biaya alat yang mahal, membutuhkan bantuan pengaturan dengan juice flow stabilization system untuk mengontrol pH di dalam alat, bersifat korosif terhadap timah, dan kotoran-kotoran yang ada dapat menyumbat lubangnya sehingga gas SO2 itu tidak dapat terbagi merata pada nira. Next. Selanjutnya, pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal sendiri itu digunakan untuk mengalirkan nira mentah dari hasil penggilingan masuk ke dalam saringan. Nah, nira mentah hasil saringan itu akan masuk menuju ke tangki penampungan nira mentah. Next. Prinsip kerja dari pompa sentrifugal sendiri itu didasarkan pada prinsip perbedaan tekanan. Kolom zat cair dalam pipa hisap akan bergerak masuk ke dalam kipas dengan tekanan dan kecepatan tertentu, sehingga cairan tersebut itu akan terlempar dari impeller pompa dan keluar melalui pipa pengeluaran. Nah, faktor yang mempengaruhi dari pompa sentrifugal sendiri itu ada kecepatan pompa, diameter pompa, bahan tabung dan derajat oklus tabung, serta tekanan balik. Next. Alasan pemilihan alat ini karena pengaliran nira mentah dari tangki penampung perlu menggunakan pompa dengan viskositas dari nira tersebut yang cukup tinggi. Nah, untuk kelebihan dari alat ini itu efisiensi transportasi, fleksibilitas, dan peningkatan produktivitas. Sedangkan kekurangan dari alat ini dalam jenis tertentu dan operasi tertentu itu perlu pancingan atau priming dan tidak bisa untuk kapasitas yang kecil. Next. Alat selanjutnya yakni juice heater 2 yang berfungsi sebagai tempat memanaskan nira mentah yang sudah dicampur bersama susu kapur pada suhu 105-110 derajat Celcius dengan tujuan untuk mempercepat reaksi pembentukan endapan kotor sehingga mempermudah pemisahan kotoran dengan nira mentah di door clarifier. Next. Prinsip kerja dari juice heater 2 itu terdiri dari tabung pemanas atau heat exchanger di mana nira mengalir melalui serangkaian pipa. Sementara uap panas atau uap dari flash tank itu mengalir di sekeliling pipa tersebut. Panas itu ditransfer melalui dinding pipa ke nira, sehingga suhu nira itu naik hingga mencapai titik tertentu. Biasanya itu sekitar 105-110 derajat Celcius. Uap yang telah kehilangan panasnya akan terkondensasi menjadi air yang kemudian dikeluarkan dari sistem melalui saluran kondensasi. Faktor yang mempengaruhi dari juice heater 2 itu pertama ada suhu. Di mana suhu yang terlalu rendah mungkin kan tidak efektif dalam membunuh mikroorganisme atau mempercepat pengendapan kotoran. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen alat atau mengubah sifat dari larutan. Untuk faktor yang kedua yakni tekanan. Next. Alasan pemilihan alat ini karena juice heater 2 itu menggunakan uap yang berasal dari proses sebelumnya yaitu flash tank. Sehingga itu akan lebih efisien dan juga lebih hemat. Untuk kelebihan dari alat ini itu
mengurangi kebutuhan energi tambahan dan meningkatkan efisiensi energi pabrik gula. Sedangkan kekurangannya, endapan dari partikel padat dalam nira seperti kotoran dan zat non-gula itu dapat menyebabkan pooling atau penumpukan kerak. Next. Alat selanjutnya yakni flash tank. Berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan udara yang terbawa oleh nira agar tidak mempengaruhi proses pengendapan kotoran di door clarifier. Next. Prinsip kerja dari flash tank sendiri itu pertama cairan gula panas yang keluar dari evaporator atau peralatan lain dilewatkan ke dalam flash tank. Tekanan diturunkan secara tiba-tiba. Penurunan tekanan ini menyebabkan air dalam cairan panas berubah menjadi uap atau flash steam secara tiba-tiba. Kemudian uap yang terbentuk itu dipisahkan dari larutan dan dapat digunakan kembali sebagai sumber energi dalam proses penguapan lainnya. Cairan yang tersisa setelah penguapan memiliki konsentrasi gula yang lebih tinggi, kemudian diproses lebih lanjut untuk mengkristalkan gula. Next. Faktor yang mempengaruhi flash tank itu pertama ada tekanan dan suhu. Nah, tekanan suhu cairan yang masuk itu sangat berpengaruh terhadap jumlah uap yang dihasilkan. Cairan dengan suhu yang tinggi dan tekanan tinggi akan menghasilkan lebih banyak uap saat ditekan ke tekanan yang lebih rendah. Untuk faktor yang kedua, ada ukuran dan kapasitas. Ukuran dan kapasitas flash tank harus sesuai dengan volume cairan yang masuk. Jika kapasitas tidak memadai, cairan mungkin tidak akan cukup lama berada di dalam flash tank untuk menguap dengan efisien. Alasan pemilihan alat ini yakni flash tank itu memungkinkan pemanfaatan kembali panas limbah tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi termal pabrik dan mengurangi jumlah energi yang terbuang. Next. Kelebihan dari alat ini itu meningkatkan efisiensi proses pengolahan nira, mengurangi biaya produksi gula, dan mudah dioperasikan. Sedangkan kekurangan dari alat ini, yakni biaya awal yang tinggi dan membutuhkan perawatan yang rutin. Untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada snow boiling, yaitu tempat untuk mencampur nira dengan flocculant agar proses pengendapan kotoran lebih cepat. Next. Untuk prinsip kerja dari snow boiling sendiri, yaitu larutan gula dipanaskan dalam ruang tertutup yang bertekanan rendah, memungkinkan air menguap pada suhu yang lebih rendah dan titik didih normal. Dengan pengendalian suhu yang baik, proses ini mencegah gula mengalami overboiling yang dapat merusak kualitas kristal. Lalu, seiring air menguap, kotoran terpisah dan mengendap sementara gula mulai mengkristal. Proses ini menghasilkan kristal gula yang lebih bersih dan seragam, serta meningkatkan efisiensi pemurnian. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu suhu pemanasan. Suhu harus dijaga pada level yang tepat. Jika terlalu tinggi, kristal gula bisa rusak dan proses pemurnian menjadi tidak efisien. Suhu yang terlalu rendah, di sisi lain akan memperlambat proses penguapan. Selanjutnya, tekanan vakum. Pengendalian tekanan vakum dalam ruang vakum sangat penting karena mempengaruhi suhu didih larutan gula. Tekanan yang lebih rendah memungkinkan penguapan air pada suhu lebih rendah sehingga mencegah overboiling dan menjaga kualitas gula. Lalu lamanya waktu proses pemanasan mempengaruhi hasil akhir. Jika terlalu cepat, penguapan tidak sempurna, sedangkan waktu yang terlalu lama bisa menyebabkan degradasi gula. Alasan pemilih alat tersebut yaitu pada stasiun pemurnian industri gula didasarkan pada efisiensi dan kualitas hasil produksi. Proses ini memungkinkan pengendalian suhu yang lebih baik sehingga menghindari overboiling. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu efisiensi energi. Dengan menggunakan ruang vakum, proses ini memungkinkan penguapan air pada suhu lebih rendah sehingga mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Lalu untuk pemurnian yang efektif, jadi proses ini mampu memisahkan kotoran secara efektif sehingga meningkatkan kemurnian gula yang dihasilkan. Lalu mengurangi risiko overboiling. Terus untuk kekurangannya, pengoperasian yang kompleks dan waktu proses yang relatif lebih lama. Next.
Selanjutnya, alat Dark Clarifier sebagai tempat untuk mengendapkan kotoran sehingga diperoleh nira encer yang jernih dan nira kotor. Next. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yaitu larutan tebu yang mengandung partikel kotor dimasukkan ke dalam tangki clarifier, di mana ia didiamkan untuk memungkinkan partikel berat mengendap ke dasar. Proses ini biasanya diperkuat dengan penggunaan bahan kimia flokulan. Setelah sedimentasi, cairan jernih yang mengandung gula dipisahkan dari endapan kotoran yang terkumpul di bagian bawah tangki. Dengan cara ini, clarifier menghasilkan larutan gula yang lebih bersih dan murni sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu suhu. Apabila suhu rendah, maka akan menghambat pembentukan flok-flok di dalam yang akan mengendap. Lalu ada flokulan. Penambahan flokulan mempercepat proses pengendapan. Lalu ada pH material. Apabila pH tinggi, maka proses pengendapan juga tinggi. Karena proses pengendapan di Dark Clarifier ini akan berjalan maksimal pada pH netral. Alasan pemilihan alat yaitu pada stasiun pemurnian, industri gula didasarkan pada kemampuannya memisahkan kotoran dengan efektif dan cepat sehingga meningkatkan kualitas gula. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan alat ini, untuk kelebihannya biaya pemeliharaan yang relatif rendah, lalu kemudahan operasional. Untuk kekurangannya membutuhkan tempat yang besar dan kemungkinan pembentukan lumpur. Next. Selanjutnya ada rotary vacuum filter atau RVF. Fungsinya untuk memisahkan nira kotor dari kotoran melalui proses penapisan hasil kotoran dari proses penapisan yaitu blotong. Next. Prinsip kerjanya yaitu daun berbentuk baji yang ditutup dengan media filter. Pada media filter ini daun berputar dalam bidang vertikal di sekitar sumbu horizontal. Campuran ampas halus dan nira kotor yang akan disaring akan mengisi filter sampai penuh. Saat daun berputar dalam bidang vertikal, maka kek akan terkumpul pada bagian permukaan, maka diperoleh nira tapi yang akan diproses dari awal menjadi gula kristal. Lalu hasil samping blotong dimanfaatkan sebagai pupuk. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu jumlah padatan. Konsentrasi padatan yang tinggi pada umpan menyebabkan tersumbatnya media filter. Lalu pada suhu bahan umpan yang akan difiltrasi akan mempengaruhi massa jenis, viskositas absolut dan viskositas kinematisnya. Hal ini akan mempengaruhi proses filtrasi. Next. Alasan pemilihan alat yaitu alat ini dipilih karena feed berbentuk lumpur atau campuran ampas tebu dan nira kotor, yang dimana feed ini susah untuk difilter, maka filter yang cocok untuk feed tersebut adalah rotary vacuum filter. Untuk kelebihannya yaitu perawatannya mudah, hasil pencucian kek lebih efektif, dan dapat digunakan untuk proses filtrasi tekanan tinggi. Untuk kekurangannya, filtrat membutuhkan pemisahan yang relatif lebih sulit dan kek membutuhkan pencucian lebih dari sekali. Next. Selanjutnya yaitu ada stasiun penguapan. Stasiun penguapan adalah salah satu komponen dari produksi gula pabrik. Jadi fungsi utamanya untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada bahan. Next. Untuk alat yang pertama yaitu multiple effect evaporator untuk menghilangkan kadar air yang sebanyak-banyaknya yang terdapat dalam nira. Setelah air dalam nira terevaporasi, maka nira akan terkonsentrasi. Next. Untuk prinsip kerjanya yaitu nira akan dialirkan ke badan penguapan satu dan lalu akan diuapkan dengan uap bekas. Lalu nanti pada badan penguapan satu akan menghasilkan uap dan nira. Uap dari badan penguapan satu akan disalurkan di badan penguapan dua. Lalu
badan penguapan selanjutnya, yaitu badan penguapan 3, juga akan dialirkan dari badan penguapan selanjutnya. Pada badan penguapan 3, menggunakan vakum dengan tekanan 25 cm Hg atau 25 cm per merkuri. Dan lalu pada badan penguapan 4 akan diberikan tekanan 45 cm Hg. Dan penguapan terakhir dengan tekanan terkecil yaitu 64 cm Hg. Dengan faktor yang mempengaruhi pada saat yang sama, ia memiliki masa pakai yang panjang pada panjang dan dapat mengurangi banyak biaya. Hasil penguapan multi efek akan sangat baik. Next. Alasan pemilihan alat yaitu mengurangi kebutuhan energi secara keseluruhan karena menggunakan panas yang besar cairan dalam waktu yang singkat. Lalu untuk kelebihannya yaitu efisiensi energi yang tinggi dan produktivitas tinggi. Untuk kekurangannya yaitu mesin berat dan banyak komponen, serta prinsip kerja lebih rumit. Next. Selanjutnya ada sulfitator atau tempat sulfitasi dari nira kental dan berwarna coklat setelah dari stasiun penguapan. Next. Untuk prinsip kerjanya sendiri, setelah nira berada pada badan penguapan, nira kental hasil tersebut berwarna gelap. Hasil ini menyebabkan kristal gula yang dihasilkan berwarna coklat. Oleh karena itu, nira disulfitir dengan gas SO2 hingga pH-nya 5,2 sampai 5,4 bertujuan untuk pemutihan atau bleaching. Nira kental yang berasal dari peti nira kental dialirkan menuju peti sulfitasi dengan bantuan pompa. Nira disirkulasi menuju venturi. Sistem pada venturi mengakibatkan kondisi vakum sehingga pada penghisap gas SO2 dan nira kental. Kemudian gas SO2 dan nira kental bercampur dan bereaksi di dalam peti sulfitasi. Selanjutnya nira kental tersulfitir dialirkan menuju peti nira kental tersulfitir. Untuk faktornya sendiri yaitu jenis bahan bakar, kandungan belerang awal, temperatur, dan tekanan. Next. Untuk alasan memilih alat tersebut yaitu sulfitator mampu mengontrol kualitas dan karakteristik gula. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan alat tersebut spesifikasi alat ini cukup besar, terdapat sekat parabolis untuk menghambat pertumbuhan jamur. Lalu kekurangannya yaitu terdapat pembagi gas SO2, biaya alat yang mahal, membutuhkan bantuan pengatur dengan juice flow stabilization, bersifat korosif terhadap timah. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yakni pada stasiun masakan. Nah, stasiun masakan ini menjadi bagian penting dalam proses produksi gula dengan fungsi utama untuk mengkristalkan larutan gula pekat nira kental menjadi nira yang sudah terkristalisasi atau biasa disebut proses kristalisasi atau boiling. Mungkin bisa di next. Di stasiun masakan sendiri, alat yang pertama yakni vacuum pen, di mana vacuum pen ini berfungsi untuk menguapkan air yang terkandung di dalam nira kental sehingga menjadi kristal, serta sebagai kondensor di mana akan menghasilkan air kondensat yang nantinya bisa digunakan kembali untuk air pengisi ketel. Next. Prinsip kerja dari vacuum pen, yakni yang pertama vacuum pen ditutup, kemudian tekanan pada vacuum pen dibuat lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Lalu nira kental dipanaskan menggunakan uap panas yang dihasilkan dari ketel. Lalu uap ini mengalir ke dalam vacuum pen untuk memanaskan nira dan menyebabkan penguapan air. Uap yang dihasilkan selama proses pemanasan ini dikondensasikan kembali menjadi air kondensat dan dapat digunakan kembali sebagai air pengisi ketel. Next.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi vakum pen, yakni yang pertama viskositas, di mana kandungan bukan gula dalam larutan nira dapat menaikkan koefisien kejenuhan viskositas, sehingga naiknya viskositas ini berpengaruh bukan gula yang akan memperlambat dan menghambat penempelan molekul sukrosa pada inti kristal. Yang kedua, temperatur, di mana temperatur yang tinggi ini akan mempercepat proses penguapan nira kental menjadi kristal. Dan yang terakhir ya ini kemurnian larutan induk. Semakin tinggi kemurnian suatu larutan, maka semakin cepat proses kristalisasi yang terjadi. Lalu untuk alasan memilih alat berupa vakum pen, ini dikarenakan kandungan non gula pada nira ini dapat menghambat proses terjadinya pengkristalan gula. Oleh sebab itu, proses kristalisasi ini dilakukan dengan menggunakan vakum pen. Selain itu, nira kental itu biasanya juga mengandung kadar air sekitar 40%, sehingga perlu dilakukan penguapan kembali untuk menghasilkan kristal gula. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan alat, yang pertama yakni kelebihannya suhu dan tekanan dapat disesuaikan. Lalu vakum pen sendiri itu mudah dioperasikan karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Lalu tingkat kemurnian yang dihasilkan dari vakum pen ini akan lebih tinggi daripada evaporator yang sebelumnya. Lalu untuk kekurangannya sendiri yakni biayanya dari vakum pen ini tergolong tinggi, lalu perawatannya juga rumit. Mungkin bisa di next. Alat yang kedua yakni palung pendingin, di mana palung pendingin ini dalam stasiun masakan memiliki fungsi untuk menampung sementara hasil dari masakan yang turun dari vakum pen sebelum diputar untuk mendinginkan hasil masakan dan agar kristalnya lebih besar. Next. Prinsip kerja dari palung pendingin, di mana motor penggerak ini akan memutar roda gigi yang berpusat pada as pengaduk, sehingga pengaduk itu akan berputar. Absoluter air panas ini dibuka jika ingin memanaskan masakan, dan jika ingin mendinginkan masakan, maka absoluter air dingin ini akan dibuka. Air ini dipanaskan atau didinginkan ini melalui pipa, sehingga masakan akan bersinggungan dengan air tersebut. Untuk faktor yang mempengaruhi, yakni yang pertama ada waktu tinggal, di mana waktu tinggal yang memungkinkan proses pendinginan kristalisasi berlangsung secara optimal, sedangkan waktu tinggal yang terlalu singkat ini dapat menyebabkan karamelisasi. Lalu yang kedua yakni kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan yang tinggi akan memungkinkan proses pendinginan berjalan dengan cepat. Mungkin next. Alasan memilih alat berupa palung pendingin yakni yang pertama, suhu yang tinggi ini dapat menyebarkan karamelisasi yang dapat mengubah rasa dan warna gula yang dihasilkan, di mana karamelisasi ini pastinya akan menyebabkan gula tersebut tidak layak untuk didistribusikan. Untuk kelebihan dan kekurangan alatnya, yang pertama kelebihannya yakni kecepatan pengadukan dari palung pendingin ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan operasional pabrik tersebut. Yang kedua, palung pendingin ini sendiri mudah dioperasikan karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk kekurangannya sendiri, palung pendingin ini rawan mengalami kontaminasi. Selain itu, palung pendingin juga harus dilakukan pengawasan yang ketat untuk pengoperasiannya. Mungkin bisa di next. Alat yang selanjutnya yakni kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan uap nira yang dihasilkan dari proses evaporasi vakum pen, di mana air kondensat yang dihasilkan ini merupakan air kondensat murni yang bisa digunakan untuk proses produksi di pabrik. Mungkin bisa di next. Prinsip kerja dari kondensor ini, uap masuk ke dalam ruang kondensor dan bersentuhan dengan pipa yang dialiri air dingin. Kalor dari uap ini akan diserap oleh air, lalu akan menurunkan suhu uap sehingga akan terkondensasi menjadi cairan.
yakni berupa air konden. Untuk faktor yang mempengaruhi yakni debit air pendingin. Debit air pendingin yang tinggi biasanya meningkatkan laju perpindahan panas. Sedangkan debit yang rendah ini menyebabkan suhu air yang keluar lebih tinggi dan mengurangi efektivitas dari pendinginan. Lalu suhu air ini berpengaruh. Jika semakin rendah suhu air yang digunakan, maka akan semakin efektif kondensor dalam mengubah uap menjadi cairan. Mungkin bisa di next. Kelebihan dari kondensor ini, yakni yang pertama, air kondensat yang dihasilkan dari kondensor ini dapat digunakan untuk proses. Biasanya digunakan untuk air pengisi ketel dan biasa juga digunakan untuk air industri. Lalu untuk kekurangannya, kondensor memerlukan pemeliharaan yang rutin untuk menjaga kinerjanya. Proses pembersihan dan perawatannya ini dapat memakan waktu dan biaya. Alasan untuk memilih kondensor, di mana uap air yang dihasilkan dari vakum pen ini dapat didinginkan dengan kondensor sehingga berubah menjadi air kondensat yang dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Next. Alat yang selanjutnya yakni pompa vakum, di mana fungsi dari pompa vakum sendiri ini untuk mengeluarkan udara, gas atau partikel uap dari vakum pen sehingga menciptakan kondisi tanpa udara di dalam vakum pen itu. Next. Prinsip kerja dari vakum pen yakni tekanan diperlukan untuk menurunkan titik didih nira gula memiliki penguapan pada suhu yang lebih rendah, kisarannya sekitar 60 derajat hingga 85 derajat Celcius, dibandingkan dengan kondisi atmosfer normal di luar vakum pen. Setelah tekanan vakum pen dari tekanan hampa tercipta pada vakum pen, nira gula yang memiliki kadar air yang tinggi akan dipanaskan menggunakan uap. Untuk faktor yang mempengaruhi dari pompa vakum ini yakni ukuran pompa vakum, di mana pompa vakum yang lebih kecil ini dapat digunakan untuk sistem berkapasitas lebih rendah, sedangkan pompa vakum yang ukurannya lebih besar ini diperlukan untuk mencapai tingkat vakum yang lebih tinggi juga. Lalu yang kedua ada jenis gas, di mana gas yang sangat reaktif memungkinkan memerlukan material khusus atau tindakan pendinginan tambahan untuk mencegah kerusakan pada komponen. Next. Alasan pemilihan alat berupa pompa vakum ini, pompa vakum ini dapat digunakan untuk menciptakan kondisi hampa udara yang memungkinkan penurunan titik didih dari nira kental. Jadi lebih cepat gitu penguapan dari nira kental tersebut. Untuk kelebihannya sendiri, pompa vakum ini memungkinkan konsumsi energi dapat dikurangi secara signifikan. Lalu kekurangannya, penggunaan pompa vakum ini secara terus-menerus tanpa jeda dapat menyebabkan suhu mesin meningkat dan berpotensi merusak komponen internal dari pompa vakum itu sendiri. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya ada stasiun putaran. Stasiun putaran adalah suatu proses pemisahan antara kristal gula dan larutan induknya atau strup dari hasil masakan. Tujuan dari stasiun putaran ini untuk memisahkan kristal gula yang terbentuk dari larutan sirup yang melapisi secara sentrifugal. Next. Untuk alat yang pertama yaitu ada high grade fugal atau yang biasa disingkat HGF. Putaran high grade fugal ini berfungsi untuk memutar masakan A dan SHS pada putaran pertama akan memisahkan antara gula A dan strup A. Pada putaran kedua akan memisahkan antara gula SHS dan clear SHS. Masakan diputar secara otomatis discontinue yang akan terus berputar di saat setelah menurunkan kristal. Untuk kecepatan maksimal pada putaran HGF yaitu 1200 rpm. Next.
Untuk prinsip kerja dari alat HGF yang pertama yaitu motor penggerak pada putaran dinyalakan dan berputar mulai dari kecepatan rendah. Katup pengisian dibuka dan masakan akan masuk ke stasiun putaran. Setelah terisi cukup, katup akan ditutup. Dan pada putaran tinggi, proses pencucian dilakukan agar gula A bersih dari struknya atau dibilas. Kemudian strup dialirkan kembali ke peti. Kemudian motor penggerak di shutdown dengan pengereman. Klep dibuka, hasil putaran di-scrub. Gula akan turun ke talang goyang untuk dipindahkan ke mixer A. Selanjutnya pada putaran gula SHS sama seperti gula A, namun SHS ini akan dicuci lalu dikeringkan dengan uap bersuhu 1200 derajat Celcius selama 510 menit. Hal ini itu untuk bertujuan membersihkan hasil putaran kristalnya dan memudahkan proses dryer. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi yang pertama ada ukuran dan kerataan kristal. Ukuran kristal dalam masakan harus rata. Jika ukuran tidak merata, maka proses pemutaran akan sulit dilaksanakan. Ukuran kristal yang halus akan bisa menyumbat lubang saringan sehingga molasses tidak dapat keluar melewati saringan. Yang kedua ada viskositas larutan. Viskositas larutan atau kekentalan larutan dari masquit sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pemutaran. Yang ketiga ada pencucian, yaitu pemberian air siraman pada kristal dilakukan tergantung dari lapisan molasses yang di sekitar kristal. Pemberian air siraman ini dilakukan secara manual. Penyiraman ini dilakukan dengan menyiramkan air pada kristal sehingga kristal memperoleh mutu yang baik. Untuk alasan memilih alat HGF ini, yaitu karena kemampuannya untuk memisahkan kristal gula dari molasses secara efisien pada tahap pemurnian akhir. Alat ini juga dirancang untuk beroperasi dengan kecepatan tinggi, memastikan pemisahan yang lebih akurat dan cepat sehingga menghasilkan gula yang berkualitas tinggi. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan pada alat HGF yaitu menghasilkan kecepatan putaran yang cepat, bersifat diskontinu, dan beroperasi secara otomatis. Untuk kekurangannya, yang pertama, sering mengalami kerusakan pada motor penggerak yang sering terbakar. Kemudian ada saringan rusak atau bolong. Yang ketiga ada valve pengisian sering mengalami kebocoran. Next. Untuk alat selanjutnya yaitu low grade bugal atau biasa disingkat LGF. LGF ini berfungsi untuk memutar masakan C diperoleh dari gula C dan strup C dari hasil masakan D dan akan dihasilkan gula D1 dan tetres. Untuk kecepatan maksimum putaran LGF yaitu 1800 RPM. Next. Untuk prinsip kerja dari LGF yaitu yang pertama, actuator itu dibuka dan masakan masuk melalui corong masakan ke dalam pusat kerucut besar. Dan pada saat bersamaan aliran air menuju pusat kerucut dasar basket itu dibuka. Gaya sentrifugal yang terjadi akan menyebabkan masakan menyebar dan naik ke atas mengikuti arah kerucut. Kemudian kristal gula yang keluar menuju kristal di atas basket, sedangkan strup dan tetes keluar menuju lubang saringan. Filtrat berupa tetes akan ditampung dalam ruang dan dialirkan melalui pipa pengeluaran. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada ukuran dan kerataan kristal, viskositas larutan, dan pencucian. Untuk alasan memilih alat LGF yaitu karena dapat memisahkan kristal gula dari molase dengan efisien pada tahap pengelolaan gula dengan kualitas yang lebih rendah. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan alat LGF, yaitu kekurangannya putaran LGF menghasilkan kecepatan putaran yang tidak terlalu cepat. Untuk kelebihannya bersifat kontinu dan dapat dioperasikan secara manual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
kita di sini sudah sampai di stasiun terakhir dalam industri gula, yakni stasiun penyelesaian. Jadi stasiun penyelesaian sendiri itu merupakan tahapan akhir dari proses pembuatan gula. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan oleh rekan saya di awal bahwasanya terdapat talang goyang, di mana talang goyang itu merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi kelembapan dari gula. Jadi gula di sini itu masih dalam keadaan yang lembab, masih dengan keadaan yang basah, sehingga pada talang goyang ini gula yang masih lembab itu tadi dikontakkan dengan udara sehingga kelembabannya bisa berkurang. Seperti itu. Kemudian prinsip kerjanya itu memanfaatkan getaran untuk mengkontakkan gula dengan udara dan sekaligus memindahkan gula ke alat selanjutnya. Seperti itu. Kemudian faktor-faktornya itu yang pertama ada frekuensi dan amplitude getaran, di mana kedua hal tersebut itu berpengaruh pada daya hantar dari talang goyang. Semakin tinggi frekuensi dan amplitude getaran, maka semakin bisa untuk menghantarkan atau mengontakkan gula dengan udara, dan berlaku sebaliknya apabila amplitudo dan getaran itu semakin rendah, maka daya hantar dan kemampuan untuk mengeringkan atau mengurangi kelembaban itu semakin berkurang. Kemudian yang kedua ada jenis material. Nah, pada talang goyang ini diperlukan material yang mempunyai ketahanan terhadap sifat gula yang abrasif, di mana gula sendiri di sini itu bersifat abrasif atau korosif ya. Dia sangat sensitif dengan adanya logam. Jadi kalau misalkan bahan dari talang goyang ini tidak tahan terhadap sifat abrasif dari gula, maka talang goyang ini tidak memiliki ketahanan yang cukup lama seperti itu. Kemudian ada suhu dan kelembaban lingkungan, di mana sesuai dengan guna dari talang goyang ini mengkontakkan gula dengan udara, mengurangi kelembaban dari gula itu sendiri. Kalau misalkan suhunya nanti terlalu dingin, nah itu juga berpengaruh pada kelembaban, dia tidak bisa kering. Kemudian kalau suhunya terlalu panas nanti juga ada kemungkinan gula-gula itu menggumpal atau bahkan leleh. Terus kelembaban, kalau misalnya kelembabannya rendah, ya itu bisa mengeringkan gula. Kan apabila kelembabannya tinggi, itu menyebabkan kadar air atau kelembabannya itu tidak berkurang seperti itu. Jadi penempatan dari talang goyang ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari gula yang dikeringkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada alasan pemilihan alat. Nah, di sini ada 4 alasan utama kenapa kok kami menggunakan talang goyang dalam industri gula. Yang pertama ada pengaturan aliran gula, di mana getaran yang dihasilkan pada talang goyang ini memiliki getaran yang teratur sehingga aliran gula itu bisa dikendalikan. Kemudian pengurangan kerusakan gula. Nah, getaran yang dihasilkan pada talang goyang ini itu memiliki getaran yang halus yang secara perlahan sehingga gula itu tidak ibaratnya kayak kropos atau rusak seperti itu. Kemudian ada efisiensi pengeringan. Nah, adanya getaran ini itu gula itu bisa bisa berkontak dengan udara, bisa terkena suhu yang panas mungkin, terus kelembaban yang rendah sehingga gula itu bisa kering. Kemudian selanjutnya ada perawatan mudah dan biaya yang rendah. Nah, desain dan mekanisme pada talang goyang ini mempengaruhi biaya operasional karena ini sangat mudah perawatannya, kemudian dia merupakan sistem yang terbuka sehingga maintenance-nya itu sangat mudah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan alat. Untuk kelebihan sendiri itu di sini talang goyang seperti yang sudah saya katakan, dia itu berfungsi sebagai memindahkan gula itu sendiri, kemudian juga mengkontakkan gula dengan udara, sehingga dalam satu kali operasi talang goyang itu memiliki 2 fungsi seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya. Kekurangan yang pertama, keterbatasan daya hantar. Kalau misalkan nanti talang goyang ini menghantarkan gula yang dalam jumlah yang besar secara langsung, itu akan berpengaruh pada pengeringan gula. Jadi kalau misalkan dalam waktu yang sama dia menghantarkan gula dengan jumlah yang besar, kemampuan untuk mengeringkan gula atau mengurangi kadar air itu semakin berkurang seperti itu. Kemudian sistem operasi yang terbuka. Mungkin tadi sudah saya sebutkan kalau misalkan sistem operasi yang terbuka itu juga merupakan suatu kelebihan karena maintenance-nya lebih mudah, tapi di sini juga merupakan kekurangan, di mana
ada kemungkinan gula itu berkontak dengan kontaminan-kontaminan seperti kotoran, debu, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian setelah elang goyang itu tadi digerakkan menuju bucket elevator. Nah, bucket elevator itu berfungsi sebagai apa? Yaitu memindahkan gula secara vertikal dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, bucket elevator itu mempunyai prinsip kerja eh, gula itu akan ditangkap dengan bucket, kemudian dapat gerakan vertikal secara elevasi dari bawah ke atas, di mana gerakan elevasi tersebut itu berbeda dengan konveyor-konveyor pada umumnya yang mungkin bergerak secara horizontal. Nah, di sini itu memiliki prinsip kerja yang sangat spesifik, yaitu memindahkan barang secara vertikal seperti itu. Terus kemudian faktor utama yang paling mempengaruhi adalah ketinggian. Semakin tinggi bucket elevator, maka daya yang diperlukan untuk mengoperasikan bucket elevator itu juga semakin tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya alasan memilih alat. Nah, seperti yang sudah saya katakan, pada bucket elevator ini mempunyai fungsi spesifik sebagai pemindahan gula secara vertikal menuju sugar bin yang letaknya lebih tinggi seperti itu. Kemudian kelebihannya yang pertama efisiensi tempat karena tadi dia melakukan elevasi secara vertikal. Kemudian yang kedua sistem yang tertutup. Jadi gula dalam sistem yang tertutup itu kemungkinan untuk terkena kontaminan, kemungkinan untuk terkena kotoran itu sangat sangat kecil seperti itu. Nah, kekurangannya sendiri apa? Ya karena sistem yang tertutup itu memerlukan maintenance yang lebih rumit sehingga biayanya itu juga berpengaruh, akan lebih mahal seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sugar bin. Tadi pada bucket elevator itu memindahkan gula secara vertikal dari bawah ke atas. Nah, pada atas ini terdapat sugar bin, di mana memiliki fungsi untuk menampung gula dengan kapasitas yang besar. Kemudian sugar bin itu memiliki fungsi untuk pengendalian kualitas gula sebelum berlanjut ke tahapan packing. Nah, jadi pada sugar bin ini dia mengendalikan kualitas dari gula. Dia meninjau kelembaban gula supaya nanti tidak menggumpal, tidak rusak, memiliki daya tahan yang lama. Kemudian di sini sebagai tempat penampung dari gula seperti itu. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, dia bisa mengendalikan kelembaban gula melalui ventilasi-ventilasi yang tersedia. Kemudian gula yang disimpan itu dikeluarkan melalui mekanisme gravitasi karena tadi tempatnya lebih tinggi. Nah, di sini mengeluarkannya itu lebih efisien karena memanfaatkan gaya gravitasi seperti itu. Nah, kemudian bagian bawah dari sugar bean itu didesain berbentuk kerucut yang memungkinkan gula mengalir dengan lancar pada pengemasan seperti itu. Karena ada pengaruh gaya gravitasi itu tadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada kelembaban udara. Nah, kalau misalkan di lingkungan sekitar sugar bean itu terdapat kelembaban udara yang tinggi, maka sistem ventilasi pada sugar bean itu juga harus lebih diperhatikan. Ada perhitungan yang lebih rumit, ada penyesuaian yang lebih rumit karena lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelembaban udara seperti itu. Kelembaban gula. Kemudian yang kedua ada suhu penyimpanan. Semakin panas suhu penyimpanan, gula mungkin akan ada kemungkinan untuk leleh, untuk menggumpal. Kemudian kalau juga terlalu rendah, itu akan berpengaruh pada kualitas dari gulanya itu sendiri sehingga itu sangat berpengaruh pada penentuan dari sugar bean atau pendesainnya dari sugar bean seperti itu. Kemudian material sugar bean. Pada sugar bean itu kan tempat menampung gula di mana sifat gula itu sangat abrasif, dia sensitif terhadap uh, apa namanya terhadap logam sehingga dibutuhkan material dari sugar bean itu yang tahan akan sifat gula seperti itu. Kemudian alasan memilih alat. Nah, yang pertama, sugar bean itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kelembaban sehingga gula itu tidak menggumpal. Kemudian memiliki efisiensi distribusi yang baik. Itu tadi sudah saya sebutkan bahwasanya sugar bean ini memanfaatkan gaya gravitasi seperti itu. Kemudian kelebihan, penyimpanan dalam jumlah yang besar. Betul. Kemudian kedua, efisiensi dalam distribusi gula. Kemudian ketiga, mengendalikan kualitas gula karena desain yang tertutup. Nah, lagi-lagi desain yang tertutup, sistem tertutup itu sangat mempengaruhi kualitas gula karena dia tidak terkena oleh kontaminan sehingga gula yang dihasilkan lebih higienis. Kemudian kekurangannya, biaya investasi yang cukup tinggi.
karena adanya ventilasi, adanya sistem pengendalian kelembaban dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh pada biaya investasi yang nantinya digunakan untuk mendesain dari sugar beet itu sendiri. Kemudian sistem yang tertutup membutuhkan maintenance yang sangat rumit karena kesulitan dalam menjangkau bagian dalam dari sugar bean seperti itu. Lanjut ke mesin jahit. Jadi gula yang setelah dari sugar bean itu nantinya akan diwadahi atau dikemas dalam karung-karung dan nantinya akan dijahit dengan mesin jahit. Mesin jahit pada industri gula itu berfungsi pada pengemasan secara cepat, rapi, dan kuat. Nah, karung di industri gula itu biasanya mempunyai kapasitas sekitar 50 kg seperti itu. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yang pertama karung ditempatkan di bawah sugar bean. Lalu terjadi pengisian karung hingga penuh. Kalau sudah penuh karungnya, nanti terjadi penjepitan pada bagian atas karung. Kemudian terjadi proses penjahitan secara otomatis. Sehingga jahitan itu akan lebih rapi, lebih konsisten, lebih kuat. Dan juga tidak memanfaatkan tenaga manusia seperti itu. Keterlibatan untuk manusia itu semakin sedikit sehingga lebih efisien. Nah, faktor-faktornya yang pertama ada jenis bahan karung. Semakin bagus, semakin tebal, semakin kuat karung yang digunakan, maka dayanya juga yang diperlukan semakin besar karena menjahitnya juga otomatis memiliki daya tertentu supaya karungnya itu bisa ditembus dan memiliki jahitan yang bagus. Kemudian pengaturan kecepatan mesin jahit, semakin cepat eh, kecepatan untuk menjahit, semakin besar pula daya yang diperlukan seperti itu. Kemudian alasannya kenapa kok pakai mesin jahit? Karena kalau misalnya pakai mesin manual memiliki menggunakan tenaga manual, yang pertama itu tidak akan konsisten ya untuk kualitas kerapatannya, kemudian lambat dan juga keterlibatan tenaga kerja itu akan membutuhkan waktu biaya yang sangat besar. Kelebihan yang pertama, mampu menjahit karung gula dengan cepat, memberikan hasil yang konsisten dan jahitan yang rapi dan seragam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kekurangan. Nah, kerusakan pada mesin jahit itu sangat mengakibatkan kerugian karena gula-gula yang sudah ditampung di sugar bean itu tidak segera diwadahi dan itu juga bakal memengaruhi pada kualitas gula yang disimpan dalam sugar bean seperti itu. Kemudian, nah di sini itu memerlukan pelatihan khusus bagi operator untuk dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Kalau misalkan terjadi kesalahan, akan berpengaruh pada kerugian yang ditimbulkan seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada hubungan rata-rata antara ukuran partikel dengan fraksi massa pada industri gula dan didapatkan dengan grafik tersebut. Untuk perhitungan average size, yaitu dengan atau rata-rata dari rata-rata mass 12, aperture 12 ditambahkan dengan aperture 14 dan dibagi 2 dan didapatkan rata-rata dari ukuran mass tersebut. Lalu untuk persen fraksi, yaitu berat bahan tertahan dibagi dengan massa total dan dikali dengan 100% dan didapatkan masing-masing fraksi dari berat bahan tersebut. Next. Lalu penentuan diameter partikel untuk berat bahan tertahan pada sampel rumusnya sama seperti yang di awal tadi. Lalu untuk perhitungan dan tertahan kumulatif, yaitu dengan massa I atau berat bahan tertahan yang awal dibagi dengan massa total dikali dengan 100%. Dan hasilnya ada di dalam tabel. Lalu untuk perhitungan berat bahan tertahan kumulatif dengan menambahkan antara massa yang pertama dengan massa yang kedua.
Lalu untuk berat bahan lolos dengan mengurangi massa total dikurangi dengan berat bahan tertahan. Lalu untuk persen lolos sendiri sama seperti persen fraksi, yaitu berat bahan lolos dibagi dengan massa total dikali dengan 100 dan didapatkan nilai pada tabel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yakni perancangan dari alat belt conveyor, di mana belt conveyor sendiri ini sudah dijelaskan tadi digunakan pada stasiun investment dan stasiun gilingan, di mana kita ketahui bahwa bulk density dari tebu menurut buku yang diterbitkan Hugot pada tahun 1986 yakni berjudul Sugarcane Engineering. Ini tebu sebelum diolah diproses itu memiliki bulk density sebesar 25 pon per feet kubik. Kita asumsikan kapasitas dari belt conveyor itu 480 ton per jam, jarak 65 feet, dan kemiringan 7 derajat. Di mana pengangkutan 480 ton per jam ini merupakan pengangkutan dengan kapasitas besar sehingga diperlukan jenis conveyor berupa through-bed. Sebelumnya untuk material sugarcane sendiri itu memiliki bulk density yang sama dengan kalkoal, yakni 25 pound per feet kubik dengan maksimal inklinasi sebesar 20 derajat. Selanjutnya ini dilakukan trial dengan berpedoman pada tabel 5.5 dari buku Wallace dengan asumsi lebar belt 36 inch dengan kemiringan maksimal 20 derajat dan diperoleh kapasitas 318 ton per jam dengan kapasitas 100 feet per menit. Maka kecepatan dari belt conveyor dengan kapasitas 480 ton per jam ini dapat dihitung dengan membagi antara kapasitas asumsi kita dengan 318 ton per jam dikali 100 feet per menit, maka akan dihasilkan kecepatan sebesar 151 feet per menit. Lalu dari kecepatan tersebut itu dilakukan koreksi menggunakan tabel kecepatan maksimal dengan lebar belt 36 inch. Untuk jenis material tebu ini kita asumsikan sebagai wood karena bentuknya yang kurang lebih sama, yakni masih berupa batangan panjang, maka kita asumsikan sebagai wood. Di mana diketahui bahwa kecepatan maksimum dari material berbentuk wood itu sekitar 800 feet per jam. 800 feet per menit. Di mana kapasitas 480 ton per jam ini dengan lebar belt 36 inch dan kecepatan 151 feet per menit masih berada dalam range kecepatan maksimum dari bahan berupa wood, yakni 800 feet per menit. Mungkin bisa di next. Dari tabel 5.5 Wallace itu kita ketahui bahwa kecepatan maksimum dari bahan kita dengan kapasitas maksimum kita itu masih dalam batas normal, masih dalam range. Selanjutnya kita lakukan perhitungan terhadap panjang dan ketinggian conveyor kita yang membutuhkan dengan kapasitas 480 ton per jam. Jadi untuk menghitung panjang, kita menghitung 65 feet dibagi cos kemiringan kita, yakni 7 derajat, maka dihasilkan panjang dari conveyor kita, yakni 66 feet. Lalu untuk tinggi dari conveyor kita kalikan tingginya dengan kemiringan yang kita inginkan, yakni 7 derajat. 65 kali tan 7, yakni 8 feet. Jadi diperoleh panjang conveyor yang kita gunakan yakni 66 feet dan tinggi conveyor sebesar 8 feet. Selanjutnya kita akan menghitung daya dari conveyor yang kita butuhkan. Mungkin bisa di next.
Next. Ya, sebelumnya kita menghitung daya horizontal dan daya vertikal dari belt conveyor yang kita miliki. Mana daya horizontal kita ketahui daya horizontalnya itu yakni sebesar 2,88 horsepower. Lalu daya vertikal yang kita dapatkan sebelumnya tadi itu sebesar 3,84 horsepower. Lalu untuk menghitung daya MT kita membutuhkan grafik yang ada di buku Wallace, di mana untuk panjang dari belt conveyor kita yakni 65 feet, kita tarik garis hingga lebar dari belt conveyor yang kita miliki yakni 36 inch, di mana kita tarik garis itu mendapatkan hasil yakni 0,8. Dari hal tersebut kita kalikan dengan kecepatan belt yang kita miliki per 100. Maka 0,8 dikali 151 per 100, maka dihasilkan daya MT yang kita miliki yakni 1,208 horsepower. Dari daya-daya yang sudah didapatkan tadi, maka di total maka menghasilkan daya sebesar 7,928 horsepower untuk belt conveyor yang kita gunakan. Mungkin bisa di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.